bakal ngebahas tema yang sungguh menarik nih Git. Betul. Temanya adalah hore-hore traktirin makan-makan. Kak Dani, kau harusnya jangan gila-gila ya. Di mana orang ulang tahun itu harus yang dibeliin. Betul. Bukan dia yang traktir karena ini hari ulang tahunnya dia. Gitu ya. Jadi aku bakal ngebahas tema sama kita berdua nih. Sebenarnya nanti bakal ada surprise dari Gini Ojini yang muncul dari bawah ya ke atas. Tapi aku nggak tahu nih Gini Ojininya siapa. Tapi di hari ini, di hari spesialnya Gita ini, kita bakal sobat badak semuanya ucapin happy birthday dulu ke Gita. Selamat ulang tahun sayangku, adikku yang manis. Semoga Gita selalu sehat, selalu sukses dalam karirnya. Amin ya Allah. Semoga Gita dipanjangkan sabarnya. Amin. Semoga Gita langgeng dengan pacarnya. Amin. Semoga pokoknya apapun yang Gita semogakan, Kak Ocha aminkan paling kencang. Amin. Ya. Pakai sulap merah, kau kusulap jadi jin merah mau kau? Tahu nggak? Tadi itu ya. Ini si Bang Dani nanya kapan merit gitu. Tadi siang itu si Bunda Miftah itu ngechat aku, Kak. Kalau misalnya ada Bunda Miftah di sini ada nggak di Bunda Miftah? Nggak ada ya. Terus dia tiba-tiba yang ngechat aku tuh cuma bilang, Gita, kan dia biasa manggil aku tuh Gita burung gitu kan. Ya aku sautin ya, iya Bunda Miftah cantik, aku bilang gitu kan. Terus tahu dia cuma nanya apa? Kapan nikah? Gitu. Iya. Memang my bestie tuh kadang-kadang suka ini ya, out of the box ya pertanyaannya Aku ya. kira kan bakal kayak happy birthday ya Gita ya, ini lagi ulang tahun ya. Aku kira bakal kayak gitu Kakak Ocha, tapi ternyata kapan nikah? Iya, udah suka-suka dia aja my bestie memang ya. Memang. Oke, jadi kita ini bakal ngebahas tentang perbedaan bukan tantangan tapi menyatukan. Iya. Tapi tadi aku udah nanya, aku keluarin sedikit spill ke sahabat badak di jam tadi jam sama kamu kan ya? Di mana tuh? Jadi kita, aku ngasih tahu kalau tema kita hari ini adalah perbedaan bukan tantangan tapi menyatukan. Tapi ada tapinya kita. Kalau perbedaan itu tidak bisa dimengerti oleh seseorang atau dua orang itu, let's say kamu dan pacar kamu atau aku dan pacar aku, amin. Punya pacar aminin dong. Amin. Dan pacar dong calon suami. Iya. Oke. Nah, kita itu nggak mengerti antara perbedaan. Let's say perbedaan pemikiran aja kali ya. Perbedaan pemikiran, nggak usah perbedaan agama. Perbedaan agama itu udah sulit sekali ya. Apalagi beda alam. Iya, udah beda server lah, berat lah ya kalau ada beda agama. Ini kita beda pemikiran aja, let's say kayak gitu kan ya. Misalkan pacar aku ini kerjanya dari 8 to 5, kita 1 to 9, ya kan? Nah, si 8 to 5 ini, oh ini relate ya? Oh minta maaf ya. tapi ya karena perbedaan itu ya aku ngerti gitu kan. Oke. Siapa itu Kak? Bunda Nuraini. Bunda Nuraini. Oke, aku lanjut lagi ya gitu ya. Let's say kita 1 to 5, terus pacar kita itu 8 to 5 kerjanya. Dia dari Senin sampai Jumat, kita random. Let's say kayak gitu ya. Dia itu pengen banget quality time. Bang Lini. Kenapa? Besti, aku Besti. Besti sama. Bunda Miftah. Iya. Lagi ngapain Bunda Miftah? Lagi main. Lagi main. Ini tadi yang tadi tiba-tiba ngechat aku. Iya, oke. Terus dia nih kayak pengen ketemu sama kita atau pengen quality time antara keluarga kita. Misalnya keluarga kita ini udah saling tahu. Ada acara keluarga yang benar-benar nggak bisa di skip. Dia pengen kita itu untuk ikut bareng dia gitu kan. Cuma memang keadaan ini tidak memungkinkan untuk kita ikut, ya kan. Itu kan namanya perbedaan. Kalau kita itu atau aku berpikir kayak nggak bisa. Aku ini nggak bisa off karena ada hari yang penting juga di kerjaan aku nih, ada yang penting. Terus dia berpikir kayak ya emang lebih penting pekerjaan kamu daripada aku. Let's say kayak gitu ya. Nah terus akhirnya itu kan namanya udah perbedaan pendapat atau pemikiran ya kan gitu. Betul banget. Kalau temanya adalah perbedaan bukan tantangan tapi menyatukan. Nah, tapi kalau memang yang sudah dua orang ini nggak bisa saling mengerti atau tidak, nggak bakal bisa nyatu. Iya, tidak akan bisa nyatu. Mau bedanya gimana pun ya nggak bakal bisa nyatu. Iya, perbedaan itu ada positif sama negatifnya kalau menurut aku ya. Benar. Dan tergantung gimana kita nyikapin perbedaan itu. Kalau misalkan perbedaan itu masih perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, mungkin masih bisa disatukan. Tapi kalau misalkan udah perbedaan agama antara keras ketemu keras itu berat banget ya. Susah. Ya, kalau perbedaan agama itu udah berat banget atau perbedaan restu orang tua, keluarga itu susah juga. Ya, itu tapi kalau misalkan
apa ya, masih bisa diusahakan gitu kan dari masing-masing pasangannya. Seharusnya. Sebenarnya bisa. Kalau misalkan masih sama-sama sayang atau memang saling cinta, itu sebaiknya bisa dicari tuh problem solve-nya tuh apa, dicari win-win solution-nya tuh apa untuk kita temukan kesatuan itu ya kan gitu ya. Cuma mostly dari orang Indonesia ini batu semua ya. memang apalagi soal ya nggak usah orang Indonesia deh, perempuan aja tuh sebenarnya keras kepala. Benar. Perempuan itu maunya menang sendiri dan selalu mau dimengerti. Saya. Ya itu kita mengakui ya. Dulu. Tapi kita ini udah semakin dewasa. Kita makin belajar dari keadaan gitu. Betul. Kan kalau aku. Betul. Tapi kalau sesuai tema kita ini, perbedaan bukan tantangan tapi menyatukan. Coba gimana kalau kita buka artikel dulu kita? Oke. Ini dari Instagram yang dicantumkan di rundown. Oke. Pernikahan. Ini kalau tiba-tiba pernikahan itu di video. Aduh, kita belum menikah. Itulah. Tapi apa baca dulu ya. Si rapi dan si berantakan, punya keluarga besar dan punya keluarga kecil. Ada juga yang ekstrovert dan juga introvert. Ya. Ada yang suka makan pedas dan gak suka makan pedas, ya memang banyak sih ya sebenarnya ya kalau misalkan kayak gitu-gitu. Ini cuman kayak baterai deh, butuh kutub negatif dan positif untuk bisa mengeluarkan energi. Seperti kamu dan aku yang bersatu mengeluarkan cinta yang abadi. Love you. Kok tiba-tiba jadi kayak gitu? Kurs ya artikelnya ya. Kurs. Ya udah, kita bahas yang melanjutkan yang tadi aja. Kebetulan yang Kakak Uca bilang itu sebenarnya relate sama aku. Aku kerjanya dari jam 1 sampai jam 9 malam, sedangkan kalau misalkan cowokku itu efektifnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, 8 to 5. Oke. Ya, sebenarnya tapi karena Basic. memang cowokku dia kerja di luar kota, jadi dia otomatis bener-bener berangkatnya itu dari subuh Kakak Uca. Dari jam 5 pagi itu dia udah berangkat kerja. Oke. Ya Mengejar gimana sih kemacetan ya, juga ya. awalnya biar bisa saling mengerti. Udah gitu memang dia itu kan kerjanya ya udah kayak umumnya orang kantoran tuh kerja dari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan kalau misalkan aku tuh kita tuh random ya Kak Koce. Bukan, jadi gini, kita tuh sebenarnya bukan random. Cuma bedanya adalah office hour sama yang memang kerja di depan laptop atau di depan ya sesuai jabatannya, sesuai pekerjaannya itu kan ada ini jam-jamnya sendiri kan. Cuma basically yang normal itu 8 to 5 Senin sampai Jumat. Cuma karena kita ini kerja di dunia kreatif itu di mana industri kreatif itu tidak ada jam. Jangan kau mengharapkan libur di weekend sebetulnya ya. Justru weekend kita itu weekend yang sangat produktif. Benar, sangat produktif. Cuma gimana ya, kalau misalkan sudah hobi, sudah passion, kita pun menjalaninya tuh pasti akan dengan senang hati dan tidak akan berat juga gitu. Nah, orang yang kerja di depan table yang benar-benar office hour melihat pekerjaan dunia industri kreatif itu mereka sedikit lebih aneh ya. Mereka berpikirnya aneh. Kenapa sih dunia kreatif itu kok kerjanya pulang malam terus atau lembur terus atau kerjanya itu nggak stop. Sedangkan dunia kreatif itu namanya kreatif ya. Kita memproduksi sesuatu. Kita apa ya kayak produksi sesuatu ya kan. Namanya juga kreatif. Itu nggak ada stopnya, memang nggak ada matinya gitu ya, kayak ya udah aja memang seperti itu jamnya. Nah, perbedaan itu yang biasanya tuh kurang ditangkap. Jadi perdebatan. Yes. Awal-awal gitu. juga aku kayak gitu, sempet kayak apalagi pas cowokku pindah keluar kota, makin susah lagi kan ya buat ketemu kan, maksudnya bener-bener kayak kita tuh tadinya ketemu tuh hampir tiap hari. Yang sekarang bosen? Enggak bosen sih Kak. Aku bosen sih. Enggak apa-apa. Opini masing-masing saya. Tapi dulu sebelum yang sama dia, aku gampang buat bosen sama dia. Mungkin karena cowok kamu yang sekarang ini, si Scorpioku itu, tim Scorpioku itu memang, Scorpio itu memang gak bosenin ya, memang anaknya tuh kangenin banget. Temanya apa Besti? Jadi hari ini aku sama Gita lagi ngebahas tentang perbedaan bukan tantangan tapi menyatukan. Gitu kan? Terus aku lanjutin lagi ya yang tadi. Silakan. Tadinya awal-awal kayak sempet ribut gara-gara si cowokku juga kayak sampai bilang, apa aku harus pindah kerja ya? Ya aku bilang jangan lah. Memang kalau kira cari kerja itu gampang. Terus aku selalu bilangnya sama dia, kalau misalkan kita kangen tinggal ketemu. Kalau misalkan pengen video call, udah tinggal video call, apa susahnya? Kalau misalkan emang kamu lagi ada waktu buat main ke kantor aku, ya main aja. Nanti aku bakal izin sama atasan aku beres. Iya, sebenarnya kita sama-sama itu sebenarnya tuh tergantung pasangannya, tergantung kitanya. Kita itu mau cari nggak nih problem solve-nya tuh apa. Cuma kan ada yang mau mencari, ada yang tidak mau mencari nih, Git. Jadi nggak semua orang itu bisa kita pukul rata. Mereka itu mau mengerti akan perbedaan. Cuma
pada intinya garis besarnya adalah perbedaan itu sebenarnya ada. Bisa bisa dicari apa nih? Benang merahnya apa nih? Win-win solutionnya apa nih? Seharusnya kita menyatukan bukan membedakan, seharusnya seperti itu. Cuma kalau yang tadi aku bilang, kalau udah perbedaan agama tuh udah sulit ya, udah. Ya, apalagi beda alam kan serem. Kenapa sih beda alam? Kau tuh dari siang masih aja bela beda alam. Enggak, soalnya kan temanya adalah perbedaan itu menyatukan kan ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya beda alam, ya nggak bisa lah mau nyatu dari mana. Ya nggak akan bisa juga. Perbedaan dalam hubungan aku sama Bang Jai juga banyak dalam perilaku dan pendapat. Yes, tadi aku udah di awal itu aku udah ngomong perbedaan yang benar-benar basic itu adalah perbedaan pendapat dan pemikiran. Perilaku, betul, sikap ya gitu ya. Kayak misalkan Bunda Miftah mungkin sukanya itu tidur matiin lampu. Nah, Bang Jai ini contohnya yang terang gitu banget gitu. Itu kan perbedaan gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya bisa dicari. Oke, ya udah matiin lampu tapi kita beli lampu tidur, simple. Ya kan, taruh di samping Bang Jai yang benar-benar suka terang, biar Bunda Miftah nanti ketutupan rada gelap, atau nggak pakai ada kok penutup mata yang untuk tidur. Sebenarnya itu semua tuh ada jalan keluarnya gitu ya. Benar gitu. Tapi memang sih ya, maksudnya beda pendapat atau beda perilaku atau apapun itu tuh nggak cuma pasangan aja sebenarnya. Betul. Sama orang tua kita sendiri pun pasti pernah akan ribut karena beda pendapat dan lain-lain. Karena kalau misalkan ya aku percaya gitu kan ya, setiap orang itu kan isi kepalanya beda-beda. Betul, kita aku tidak setuju. bisa memaksakan apa yang kita bilang orang lain pun harus bisa. Kita tuh nggak bisa kayak gitu. Betul, aku setuju, betul. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong perbedaan sama orang tua itu, ya aku banget gitu. Aku dari kecil, kamu kan tahu aku sama mamaku kayak mana kan ya. Tapi semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, semakin berjalannya waktu, aku sama mamaku tuh udah minim banget yang namanya berantem atau beda pendapat. Ya. Jadi kayak ya udah, Ocha maunya apa, mama maunya apa, oke kita cari gimana nih. Contoh kecil kayak aku nggak suka pedas, mamaku suka pedas. Oke, berarti mama masak yang nggak pedas sama yang pedas, udah gitu aja. Kayak ya udah kita mengurangi rasa egois kita. Oke, kita cari apa nih, Ocha sukanya apa, mama sukanya apa gitu. Kalau beda alam kayak gitu mah gampang Besti, suruh Bang Jai aja peluk aku. Udah gelap soalnya kan banyak ya. Dia mau memamerkan kemesraannya di sini dengan si Bang Jai-nya itu ya. Untung my bestie lope-lope ya. Jadi apapun yang diomongin tuh kita mengerti aja ya gitu udah ya. aja lah ya kata si Bunda Miftah ini yang cantik ya kan dari Jakarta Timur. Betul. Dia dari Rawamangun gitu. Kayaknya kita harus ke rumah Bunda Miftah untuk makan deh. Karena dia habis bakar. Itu kamu udah habis belum? Apa namanya? Daging-dagingan sapi. Masih banyak. Aku habis barbekyuan. Tadi dia habis ini habis barbekyuan, makanya tadi kan dia bilang kan Kak dia lagi main katanya. Iya, emang. Iya, lagi di rumah orang tuaku. Oke Besti, nanti kita ngobrol ya. Aku harus ngebahas topiknya dulu sayang. Lagi ini waktu kita sebetulnya masih panjang banget ya. Hey, kata siapa? Tak terasa tiba-tiba udah 30 menit. Sekarang iya kan? udah 20 lewat 8. Nggak berasa padahal kayak kita baru ngomong tuh dikit banget. Nah, itulah. Ya kan, jadi balik lagi ke topik gitu. Benar. Ya kan, perbedaan bukan tantangan. Sebenarnya perbedaan bukan tantangan, aku setuju banget. Cuma perbedaan itu kadang-kadang bisa trigger kita untuk makin maju lagi. Kamu setuju nggak? Setuju dong. Setuju nggak? Kayak contohnya case-nya Gita sama pacar kita nih. Yang pacar kita awalnya belum mengerti jam kerja kita, ya kan? Tapi itu nge-trigger si Andi untuk oke, gimana caranya gue ketemu sama cewek gue ya? Oke, gue pulang kerja, gue kesini, jemput dia, secapek-capeknya gue, yang penting gue ketemu sama cewek gue. Simple. Itu yang maksud aku trigger dan effort. Benar. Gitu kan? Bagaimana cara menghadapi kalian dengan friendzone? Aku baru menghadapin di SMA ini, apakah ada tips? Ini sih kebetulan kalau dari kemarin ini si Kanabil tuh baru bikin I only story advise you stay single, oke? Ya. Stay single kalau nggak pengen galau-galau. Betul. Karena kalau misalkan udah terjebak sama friendzone tuh agak ribet ya. Friendzone Apalagi itu kalau yang kayak misalkan suka temen gak sih Git? jadi friendzone tuh kayak misalkan akunya cowok nih, kita Oke. temenan tuh udah deket banget gitu loh Kak Oke, Ocha, tapi oke. ternyata kamu nyimpan perasaan ke aku atau aku yang nyimpan perasaan ke kamu itu tuh ribet. Kalau menurut aku ya. Oh, kayak jatuh cinta dengan sahabat atau Iya, jatuh cinta benar. dengan teman gitu. Benar.
Oh, oke. Kalau misalkan sahabat kitanya itu memiliki perasaan yang sama juga, tapi kalau misalkan enggak, Wah, itu jangan cinta jadi teman lagi. bertepuk sebelah tangan. Iya, tapi Oh. malah jadinya nanti bukan apa ya, jangankan buat jadi pasangan gitu kan, Oke. jadi sahabat lagi pun mungkin akan lebih canggung gak sih? Oh, lebih awkward. Iya, lebih awkward. Iya, iya. Nah, ini si Nabil nih nanya, bagaimana cara menghadapi kalian dengan maksudnya bagaimana cara menghadapi kita menghadapi friendzone gitu ya. Mungkin maksudnya Nabil ya. Nabil baru mengalami ini di SMA. Oke, kalau Nabil lagi ngalamin friendzone itu mendingan kamu gini deh. Misalkan kakak Ocha yang suka Oke. dia, tapi Oke. itu sahabatnya kakak Ocha banget. Oke. Kamu gimana? Bakalan kayak ngejar atau kayak mendem dan ngilangin perasaan atau kayak apa? Aku jatuh cinta sama sahabat aku misalkan. Aku kayaknya bakal ngomong sih. Ngomong. Aku tipe orang yang confess. Oke. Oke, aku akan ngomong kayak gue punya perasaan sama lu, tapi gue nggak mau hancurin hubungan pertemanan kita gitu. Lebih baik gue kubur aja perasaan gue. Yang penting gue udah ngomong ke lu, jadi gue nggak punya beban di hati. Ngerti gak? Ngerti. Jadi Nabil tuh bisa aja. Kalau Nabil punya keberanian, Nabil bisa ngomong sama cewek yang Nabil suka kayak gini ngomongnya. Let's say namanya Mawar ya. Hai, Mawar, kita udah temenan nih. Aku seneng banget ya bisa kenal sama kamu. Terus aku nggak nyangka kita bakal sedekat ini dan lain-lain. Kita bisa jadi sahabat, bisa sedekat ini. Tapi ternyata aku timbul perasaan. Tapi aku nggak mau ngancurin hubungan pertemanan kita. Aku nih cuma ngomong aja kalau aku tuh punya perasaan sama kamu. Tapi kamu gak usah gimana-gimana. Aku bakal kontrol my feelings. Jadi aku gak bakal ngancurin hubungan pertemanan kita. That's it. Kalau misalkan dibales juga sama si Mawar, itu hokinya kamu. Kalau misalkan gak dibales sama si Mawar, ya berarti kita harus tetap bikin jaga jangan sampai si Mawar ini ilfeel sama kamu gitu. Ini pertanyaannya nyambung sih ya. Tapi kalau misalkan sekelas gitu gimana kalau udah confess nanti jadi asing banget. Nah itu tadi yang aku bilang Kak. Jadi kadang tuh kalau misalkan friendzonean gitu bakalan jadi awkward banget gitu sih. Tapi kau udah pernah ngalamin belum sih? Aku nggak pernah suka sama teman aku sih gitu. Iya sama, aku juga nggak pernah suka sama temen aku. Tapi kalau misalkan cerita dari temen aku pribadi gitu ya, maksudnya temen dekat aku yang kayak ya udah dia suka sama sahabatnya juga gitu kan. Udah confess nih kan, udah ngakuin perasaan ya. Namanya kalau misalkan bener perasaan aku juga nggak suka sih, nggak enak kan. Tapi terakhir aku pacaran sama sahabat aku sendiri. Jadi aku terakhir pacaran itu kita temenan udah 12 tahun ya. Jadi tiba-tiba aja serandom itu kita ketemu, terus akhirnya kita ngobrol, dia curhat tentang ceweknya, aku curhat tentang cowok aku. Terus hai, you tiba-tiba kayak ini ya, you ya, I kaget. Gini, I told ya tadi kan, pasti ada yang muncul. Oke, geser. Wow, ramai sekali. Yuk 46. Ada 9 juta partisipan. Keren. Kan lagi ngebahas apa sih? Hai Bunda Vita. Hai Bang Dani. Kita lagi ngebahas ini si Nabil nanya. Iya lagi cerita tadi sebelumnya kita lagi ngebahas tentang friendzone. Friendzone lagi perbedaan. Iya, betul, yes, kameranya yes. Jadi si Nabil ini nanya gimana kita nyikapin kalau kita friendzone sama seseorang. Friendzone itu kayak suka sama sahabat, suka sama teman sendiri. Ya. Suka ya kalau si sahabatnya suka juga why not? Nah, Gitu tapi kan. si masalahnya Nabil dia ini belum gak mau ngakuin confess. perasaannya. Gak mau Masih menyatakan- ragu untuk atau- confess karena takut Iya. jadinya jadi asing. Ya udah nggak usah kalau ragu. tapi memendam perasaan memendam Gimana sih? perasaan. Tadi mau, terus tiba-tiba confess kamu bilang. No, maksud aku gini. Gimana? Nabil ini pengen menyatakan perasaan ke cewek yang dia suka, temannya itu. Iya. Tapi Nabil ini nggak mau karena Nabil nggak mau nanti jadinya awkward moment karena mereka itu sekelas. Dari teman. Takutnya mungkin nanti ceweknya gak suka balik sama Nabil gitu kan bakal jadinya awkward ya. Kalau misalkan udah. suka sih syukur ya. Kalau ragu-ragu jangan, berarti ya. Oh, menurut Bunda Vita kalau ragu-ragu jangan nikah Nabil. Aku curhat sama temanku malah dia udah suka sama orang lain. Oh my god. Ya udah tahu. Oh, kan, ya udah, sama nah dia orang udah suka sama berarti orang lain, udah jelas jangan kalau dia confess. suka sama kamu berarti udah. Oh, udah gak usah. Moon slow apa? Iya, takutnya nanti malah jadi asing sih, benar. Mundur cantik ya. Mundur cantik ya, mundur pelan-pelan ya. Kecuali kalau misalkan si ceweknya, karena kan cewek juga kalau misalkan sahabatan tapi udah nunjukin sinyal-sinyal suka tuh kan kelihatan kan, Iya, ya iya, kan? iya. Pasti Ada kelihatan gitu getaran-getaran, ya. iya, benar-benar. Kayak nunjukin gue juga suka sih sama lu balik dan tinggal confessnya aja gitu kan ada yang kayak gitu kan. Sakit tuh Nabil ceritanya. Iya, aduh aku ya langsung kayak Masa? aku yang Masa? Nabil yang ngalamin, aku yang kayak
Gitu deh, kayak Nabil, tenang aja. Itu kan masih kelas 1 SMA. Nanti kelas 2 SMA kamu bisa ketemu sama cewek lagi. Kelas 3 SMA masih ketemu sama cewek lagi. Udah kuliah, udah kerja. Tapi kamu- masih banyak yang bisa kamu temuin. tapi kamu setuju gak sih Git? Apa? Cinta masa sekolah tuh indah banget ya. Kayak kita nyimpan perasaan ke seseorang di masa-masa Enggak sih. sekolah tuh enak banget gak sih Bun? Oh Kayak- udah, tapi kalau aku bukan suka indah sih. cinta yang zaman sekarang. Lebih iya. Ya tadi abis ngeliat videonya kok. Untung sayang gua sama lo ya. Aduh, ada aja tingkahnya Kalau memang. aku sih lebih ke kayak lucu-lucuan aja sih kalau diinget-inget. Bukan yang indah Lucu, banget iya, itu, iya. lucu gitu kan. Lucu ya zaman dulu ya. Iya, kalau misalkan zaman dulu- Cinta monyet itu Iya, kok seru-seru lucu gitu, aja. lucu ya kayak Kenapa dibilang pandangan cinta monyet? Enggak, kalau Kenapa cinta-cinta nggak cinta ayam atau cinta burung gitu? Kenapa cinta monyet? udah bilang tinggal Jangan dong. dia Ya, tuh jangan, dia, jangan. Kak, kamu tuh harus ini, kamu harus dilihat dia tuh lagi berbunga-bunga sama kayak bajunya. Iya. Oh gitu, emang kenapa story-nya? Coba kita tengok sekarang. Coba kita tengok sekarang. Nanti aja gimana? Sini sayang. Kamu ngobrol dulu dong, karena aku dari tadi udah ngobrol. Ada Ayo, siapa coba. sih? Ada Bunda Miftah, ada Bang Dani, ada Nabil, ada banyak sekali yang lain ya. Ini lagi temanya apa temanya? Temanya adalah perbedaan bukan Perbedaan tantangan, bukan tapi tantangan, menyatukan. Ya. Perbedaan bukan tantangan. Ayo Bun Fit. Betul. Kalau dari aku, kalau misalkan udah srek gitu ya sama pasangan, misalkan dia ada perbedaan, ya kamu harus terima perbedaan itu dong. Kamu harus terima dia keburukan dan kebagusannya dari orang itu, gitu. Oke. Kenapa jadi stalking saya? Kan kita jadi tahu keadaan perasaan kamu bagaimana, Bunda. Usaha. Itu ya si ininya ayangnya. Ini apa? Suamiku. Ayangnya Bunda Vita. Iya, jadi perbedaan. Iya, kalau aku sih gitu ya, kalau misalkan kita udah cocok. Sudah, kita lanjutkan Kakak Ocha. Kedengeran gak sih suaraku? Kalau misalkan ada perbedaan ya kamu harus bisa nerima itu dong. Kalau ya udah terusin. Ya udah nih aku lagi melihat memang kenapa sih? Ih lucu sekali. ada contekannya nggak? Ada contekannya nggak yang tadi? Yang link-linknya itu. Coba kita bahas ya linknya ya. Nah ini nanti aja bisa nggak itu? Ya. Sudah, bisa tidak nanti? Aku senang kalau lihat kamu senang. Makasih aku juga. Kamu harus Ya, senang juga makanya dong. dia- Kita semua di sini harus senang ya. Ajak dong sampai Bunda di ruangan Bunda Vita. Gak boleh lah, Gak boleh. Pacarnya Gita, pacarnya siapapun yang kesini tuh nggak boleh masuk ke ruangan kita ya. No, Kecuali offside. saya. Ya. Jalur dalam kalau doi kan. Kalau saya kan ordal. Ordal bener. Kalau aku, kalau orang luar singkatannya apa? Orlu. Orang luar. Orang luar. Oke, balik lagi ke topik ya, jangan offside ya Ini guys. kita masih bantuin si Kak Nabil. Oke, lagi bantuin pengalaman kayak di SMP, makanya udah berpengalaman masalah percintaan, tapi masih perlu dipoles dikit aja biar nggak salah paham. Oke, karena Bil, umur kamu masih panjang, mendingan sekarang kamu kejar ranking kamu supaya kamu lulus SMA bisa dapetin beasiswa. Maksudnya kalau misalkan buat di SMA buat sebatas kelas doang, buat semangat buat belajar, buat sekolah ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan terlalu diseriusin banget sih. Aku waktu SMP aku punya kayak cowok idaman aku itu yang picu aku buat rajin sekolah. Nah itu ya maksudnya buat Ya gitu maksud sih aku nggak apa-apa. nggak apa-apa Tapi Nabil. jangan sampai kamu tuh harusnya fokusnya sama belajar, jadinya malah jadinya ke dia mulu nih. jangan Tapi sampai gitu. kadang juga kalau misalkan kita sekelas gitu jadi bete nggak sih kalau misalnya lagi marahan gitu ya. Terus bete betul tuh kata aku ya. Nah kalau misalkan enggak dong. Oh nggak ikut ngobrol sini Pe. Nah kalau misalkan sekelas gitu kan punya pacar. Ketahuan sekelas. begonya Bun. Enggak gitu juga, lebih ke kalau misalkan lagi berantem gitu jadi bete juga kadang kalau misalkan lagi dia lagi gitu. Apalagi Enggak kayak iya itu dia lagi. Oh, Itu mungkin lebih kebosenan kali ya. Kalau misalkan ketemu terus di kelas kita bosen. Tapi aku tuh dari dulu ya Bun, aku nggak pernah punya pacar di sekolah. Kayak aku nggak mau kelihatan begonya di sekolah gitu ya. Kayak beda sekolah tuh kayak berarti lebih seru kamu gitu. sekolah pinter artinya. Kebetulan Bukan maksudnya nggak mau kelihatan kayak aku dihukum, nilaiku merah, itu kayak Oh dia harus gengsi. menerima itu apa adanya dong seharusnya kan dia pacar kamu. Seharusnya, Betul. cuma Jadi kan aku bilang tadi jadilah ada sekolah apa itu. adanya. Lagu yang dua apa
Gitu bagi dua apa? Siko bagi duo. Sikok bagi dua, ya gitu dong. Enggak deh ya, cukup ya Bunda Vita ya. Tuh, jadi kalau nilainya jelek atau dimarahin sama guru jadi malu. Nah, itu maksud aku. Jadi kan Sama belajarnya kayak ini ya, Oca ya. Iya. Ya. Jadi kan belajarnya giat karena takut malu. Tapi aku enggak. Aku selama sekolah 12 tahun tuh aku enggak pernah ya. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Aku enggak pernah pacaran satu sekolah. Atau karena takut sama Bukan kamu. takut, Kamu Kalau deket-deket doang deh. enggak. Aku enggak deket-deket kayak suka Iya. sama anak kelas itu deh. Iya, udah itu gitu dan doang that's it, kan. enggak Sama pernah aku juga pacaran. gitu. Enggak. Dari zaman sekolah tuh aku enggak pernah pacaran. Pacaran itu pas kuliah gitu. Percaya enggak sih gitu? Aku juga pacaran pas udah kuliah. kerja. Kalau Bunda Vita kebetulan pacaran dari TK ya. SD, TK. Dari lahir Oh, aku udah ada. dia udah punya. Dari Dia lahir. baru lahir nih di rumah sakit nih ya. Dia udah punya keras. mataku langsung gini di depan. Iya. Literally baru brojol langsung kayak, nih gue incer nih ya. Wah, ya, ini emaknya mana nih, rumahnya di mana nih? Hunting mana yang ganteng? Hunting. Kan biasanya anak bayi baru lahir kan ditaruhnya di dalam inian. Ini kan tuh betul. kan ya. Saya berkeliaran langsung. Oh langsung lari ya, langsung hunting. Makanya nih sobat ladang semuanya aku digepet sama Gita dan Bunda Vita ya. Aduh sakit Bunda langsung Vita nih gepet, aku. Bunda. Aduh ya kan. Aduh jadi balik lagi kita ke Suaranya topik. suara gedean, suara mimin atau OP. Silent please, bocor. Bukan maksudnya suaranya gedean, suara. Iya maksudnya suaranya gedean suara mimin yang bocor. Maksudnya gini. bocor. Bocor. Nanti kita udah pakai. sepi loh padahal di Nanti sini. pakai yang sayap ya biar nggak. Atau diginin aja ini maju gini gitu. Pegang nggak sih Bun megang? Enggak apa-apa, aku aja yang pegang ya. Oh anaknya lagi bersemangat hari Iya. ini. Emang kemarin juga saya begini Oh kok. enggak. Hari ini kita nggak banyak ngobrol ya, karena you tidur di ruangan, I kerja ya. Ay tidur di ruangan. Iya, you sambil menunggu untuk syuting. Guys, nanti kalau misalkan videonya Bunda Vita udah launching, tolong di like, comment, di share. Kak you habis syuting kan? Gitu. Ya, Enggak, itu pokoknya ada video Bunda Vita video itu. syutingan ini lamaran Bunda Vita, Doain ya, enggak deh. Anniversary. Enggak bercanda. Anniversary. Kak Ocha bercanda. Aku bercanda, aku bercanda. Aku yang mau lamaran, Tuh. aminin dong. Amin. Atau ada Amin. ada Amin paling kecil Mbak Besti. Ada enak tidaknya Bun Miftah buat pacaran sekelas. Kalau suka sama teman sekelas, kalau dia suka sih nggak apa-apa. Kalau tidak atau ditolak nanti malah asing kayak nggak kenal. Jadi awkward ya jadinya ya. Aku Iya, tuh kalau ya udah mending nggak usah deh soal Nabil. cinta aku tuh nggak pinter deh Bun. Oh saya expert. Kamu expert ya, jadi aku kalau Nabil nanya sama aku mendingan stay single aja deh biar nggak pusing. Itu tadi kan aku bilang kan tadi aku di awal pas Iya, Nabil iya, aku bilang pun sama, aku pun sama Kalau gitu. mendingan udah kamu fokus aja belajar, nggak Iya. usah terlalu dipusingin banget yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan buat jadi penyemangat buat ke sekolah aja ya udah. Just itu aja gitu. Karena nanti ketika kamu kelas 11, 12, kuliah, kerja itu kamu bakalan kenal deh pokoknya. Kalau Dan dari sebenarnya- Bunda Vita yang expert gimana? Stay Ini single kalau juga. aku mah pacaran di kelas sering kata Bunda Miftah. Kebetulan Mbak Besti ini ya, aduh. Setiap naik kelas ganti pacar. Berarti dia berarti primadonanya di sekolahannya. waktu itu ya. Betul. Keren. Ada foto masih muda. Emang sekarang udah tua enggak ya? Gak tua, Coba. punya aja banyak kalau kata Bunda Vita. Coba kasih lihat foto di zaman sekolah Bunda Miftah. Aku mau lihat. Jangan dia lagi di rumah ini. Ini dia lagi barbekyuan. Rumah Mama Oh, Ipar. masih di puncak kau. Enggak, Masih di rumah Mama Iparnya. Oh, Mama Ipar. Apa sih kok Mama Ipar? Rumah orang Mertua. mertua. Tuh lihat sana foto Mama Abang, Ipar orang sih. tua aku tadi udah pulang kan sebelahan. Oh, sebelahan. Sebelahan. Nih buat aku. Yang aku minta on cam Bunda Miftah kenapa Bang Dani yang Nah itu kebetulan tuh bukan Bandani ya, itu setan conjuring ya, Bed Sayeda ya. Belum di sekolah Bunda Vita SMA. tutor dong Bunda. Tutor coba. Nah itu setan conjuring tuh di atas. Ya ampun, kembang desa, kembang sekolah dia Dia lagi nongkrong di depan Indomaret. Iya biarin aja. Setan Gabut ya Bang Dani. Iya. Coba Bunda Miftah tuh diminta tutor sama Nabil. Coba tutor tahu jangan dia nggak tahu tutor. Tutorial gimana caranya kita dapetin pacar per naik kelas. Jadinya seperti ini. gimana? Tutornya. Suka sama Tutornya cewek. seperti ini. Kenapa? Jadinya kalau ada cowok yang lagi misalnya nih kayak saya nih lagi apa namanya pengen cowok itu pengen biar gimana caranya gue dapet cowok itu
saya deketin, jajan bareng gitu kan. Terus setelah itu ya deket-deket makin lama makin cinta. Memang ya kau ya, memang kalau kata Gita gatal. Primadona mah bebas, woi. Primadona bebas kan, Git? Bebas. Nah, Cewek cantik mah bebas. Tapi aku suka sama cewek itu harus lihat sifat dan karakternya biar nggak salah pilih. Ya Nah, iya kalau masih dong. pacaran mah nggak apa-apa salah pilih juga. Yang nggak boleh salah pilih kalau udah nikah ya. Nabil, kamu masih kelas 1 SMA, nggak usah sosokan baca karakter, mendingan buka buku LKS ya, buka buku LKS. Sekarang bukan LKS namanya, mohon maaf Bun. Apa? Sekarang namanya apa ya? Tanya Cece apa? Aduh, apa sih Buku tema, buku tema, betul. Namanya Buku sekarang tema buku sekarang, modul. udah bukan LKS lagi. Kenapa Kak Nabil? Ayo Nabil jadi aku. Kebetulan suaranya tolong jangan di depan angin kipas ya. Teriak hobi kok, teriak depan kipas. Gitu Nabil emang gitu ngomongnya. Gimana Nabil, coba dengerin lagi. Apa? Buku modul. 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 Iya. Sekarang modul bukunya namanya. Oh, aku kok tema ya? Beda Ya udah. SD Bun. Ya udah. Anak SMA. Pada intinya adalah Nabil, jangan kau cari love language, jangan kau cari karakter, jangan kau cari zodiakan. Kau ini buka buku modul kau itu kau buka ya, masih kelas 1. Udah percintaanku ya, aku sentil nanti kau ya. Nggak boleh kau. Udah mendingan fokus dulu, kesian mama kau bayarin betul. sekolah kau, itu kau malah fokus percintaan. Tanya sulap merah, kau kusilap jadi jin merah mau kau Dani. Kenapa? Kok bukan contekannya yang dikasih link itu? Ayo Nabil japri aku. Itu sayang tuh di bawah. Udah tadi ini udah. Ini ada satu lagi. Udah kita bahas, ada satu lagi. Iya. Aku kan belum tahu. Oh ya udah terus. Kalau kamu yang cerewet dan dia yang super pendiam, bukankah kalian bisa berbagi posisi? Siapa yang jadi pendengar, siapa yang jadi pembicara? Ya Kan seru kalau kayak gitu kan Betul, jadinya kan. Kalau misalkan betul. dua-duanya rame ya gimana ngobrolnya gitu, atau dua-duanya pendiam gimana? Jadi awkward kan kalau kayak gitu kan seru yang satu Cetan rame. Bun gak usah gitu. Aku sama mantanku pendiam, ngomongnya halus banget. Aku Oh, super ya? berisik. Gas kalau. Kamu mah dari kemarin. Aduh, gas. Kalau aku sama-sama berisik sih kebetulan. Iya, Andi berisik. Berisik banget. Itu berisik ya? Sangat. Oh, wow. Tapi Maksudnya udah. suka ngelucu. Nah, gitu tuh orangnya receh. Nggak Jadi kalau nongkrong mereka aja, berdua dia ketemu, nyambung. Kita belum nongkrong bareng ya gitu ya. Jadi kita nongkrong bareng ya. aku dua-duanya rame Bun, namanya juga Betawi. Oh iya. Oh iya. Kalau nggak rame nggak enak Bun. Oke. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. By the way, ini Iya. kan sekarang tuh hari ulang tahunnya Gita. Dari tadi udah Bunda. Oh, udah ya. Nggak apa-apa. Iya, Kita iya, bahas ya. Ayo kan ada Bunda Vita. Ya nggak apa-apa. Selamat ulang tahun Gita. Aku tadi udah wish ya ke dia. Sekarang kamu. Aku belum. Ih, bisa nggak terlalu Nggak usah, deket aku pegangin aja. Oke. Kaget kupingnya. Jangan bisa. Hai gitu. Oh. Oke, Bunda Gita, apa wishlist-nya untuk Gita? Iya, Gita di umur berapa sekarang? 21. Sebenarnya nggak boleh kasih tahu sih Bu. Oh gitu. Kenapa? Kenapa nggak boleh kasih tahu? Privasi, Oh, pribadi. privasi. Nanti kamu mimin. 21. Mimin, Nastil bukan aku yang minnya. Privasi atau min langsung 21? Mimin, Nastil bukan aku yang minnya. 21 itu bioskop. Bioskop kan dulu kan 21 Iya. ya. Pentingan. Dulu. Aku Oke, diem aja. aku mau ngasih ucapan buat Gita ya. Boleh. Selamat ulang tahun Gita. Semoga kasih, panjang Bunda. umur, Amin. sehat selalu. Amin, pasti. Makin sukses lagi, Amin. makin cantik lagi, Amin. makin pinter. Pokoknya semua yang bagus-bagus. Semoga wishnya semuanya tercapai. Amin, ya Allah. Di Pokoknya tahun yang ini dan semoga, selamanya. yang Gita semoga kan kita aminkan, betul nggak Bun? Amin ya rabbal alamin. Buseng itu banyak Buseng, amat. buseng. Buseng. Alfa mabruk. Aduh, capek. Alaikal mabruk. Kok udah sih Bunda Vita? Lanjut Eh, satu. ini huruf gundul ya Bun ya? Ini huruf gundul ya Bun? Iya. Siap. Oh, bulan depan pasti udah gondrong. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk. Yaumil malik mabruk. Selamat hari milad. Loh, kok lagi nyanyi bahasa ini ada setan beda di atas.
Kok setan conjuring ada di atas? Ngapain nih setan conjuring nih? Tuh, selamat hari Milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari Milad. Kebetulan Rahmat itu pacaran Orang teman ya, saya sih. jatuhnya rahmat. Enggak beneran. Semoga dapat Pacaran temanku yang sebenarnya nama cowoknya Rahmat. Nah, dan jangan nanti kamu Semoga doain, dapat semoga kamu dapat dia. Milad itu artinya apa? Milad itu ulang tahun. Ulang tahun ya. Semoga dapat rahmat. Selamat hari Milad, semoga dapat rahmat. Dari Allah SWT hingga hidup selamat. Amin. Terima kasih banyak semuanya sudah mendoakan. By the way bisa Ini. dibuka lagi nih contekannya biar saya Ini tahu, lanjutkan yang ya. kedua. Yang kedua apa tuh? Coba. Pasanganmu terlalu populer sementara kamunya biasa aja. Buat apa khawatir? Karena memang harusnya kamu bangga memiliki dia. Sepus. Intinya apapun itu ya nggak usah nggak usah dipermasalahkan gitu loh maksudnya. Nggak usah dibikin konflik, dibikin adem aja. Gimana caranya? Pakai kipas gak sih Bun? Pakai asap Tapi aku adem. pernah perbedaan ini relate banget sama aku Bun yang terakhir. Iya, Jadi aku punya mantan, dia itu cemburu sosial sama aku. Wow. Dan akhirnya kita karena itu perbedaan, dia bilang kamu itu ini aku begini Oh, dan akhirnya tapi aku pernah tuh ketemu sama bukan aku ya, maksudnya temenku yang beneran kayak gitu karena maksudnya alhamdulillah karirnya temenku yang cewek ini tuh lebih ini dalam segi jabatan, gaji dan lain-lain. Sementara yang cowoknya itu stuck di situ-situ aja. Tapi cowoknya itu malah nggak berantemin hal itu karena dibilang nggak menghargai lah, dibilang kayak kelewat batas lah dan lain-lain. Menurut aku itu nggak masuk akal. itu same with me kan, terakhir aku broke up sama itu kan karena itu. Aneh menurut aku, kayak ya udah kalau misalkan cewek lo lebih bagus ya, kalau misalkan bisa lo juga Harusnya support, Iya, support. harusnya trigger ya kan, effort lagi, more effort. Tapi Tapi saling membantu dong. iya, kenapa marah kan aneh ya. Iya, intinya nggak usah marah-marah lah apapun Iya. itu. Kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Benar, Ya nggak benar, sih? benar. terus yang ketiga kita bacakan. Mau makna ulang tahun kita. Nanti belakangan ya. Ini kita baca materi dulu gimana? Saat menganggap dirimu kecil hanya karena pasanganmu lebih pintar, bukankah kamu pun punya kelebihan yang lain yang belum tentu dia punya? Hilangkan perasaan itu. Ya. Hilangkan perasaan iri atau minder atau apa segala macam. Selama kamu nyaman dengan dia, go ahead. Ya kalau misalkan ya tadi kayak kata Kakak Ocha ya, kalau misalkan kalian ngerasa ya pasangan kalian tuh lebih pintar, lebih Kamu cerdas belajar dan dari segala-galanya, pasangan. trigger ke diri sendiri. Kalau misalkan pasangan gue bisa, kenapa gue enggak? Yes, Iya. betul. Kalau aku Itu misalnya aja. pasanganku lebih pintar gitu, aku malah minta ajarin. Yes. Ajarin ini aku dong yang ajarin ini aku Lanjutin dong. Kakak Ocha. Yang keempat adalah setidaknya pemikiranmu yang tenang dan sederhana bisa jadi penenang dirinya saat sikap panik atau kalang kabut datang. Wow, itu aku banget. Aku tuh orangnya tenang Bun. Kalau dalam relationship aku tenang ya. Maksudnya kayak ada keributan apa Kenapa atau hanya di dalam relationship aja? Kenapa nggak Relationship. sama teman-teman juga kamu tenang? aku tenang, orangnya tenang sekali. Tenang sekali orangnya. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya gitu ya. Karena kan yang menilai kan bukan diri sendiri ya. Iya, Bunda. aku nggak tahu. Tapi kalau dalam relationship tuh aku tipe orang yang oke, ada apa gitu. Kayak misalkan dia ngerasa capek hari ini, terus aku bilang apa, gimana caranya kamu nggak capek? Oke, aku beliin kopi ya. Aku tuh orangnya love language banget tuh orang-orang. Conci, kamu cantik banget hari ini. Mulai deh. Nah, Coba ke aku juga gitu, ke teman-teman juga gitu, biar Iya. enggak Aduh, sih. Kakak Ocha, Dia emang gitu. aku pusing deh Kak. Aku Enggak, tuh berlian. Ocha emang gitu. Aku ya waktu itu kapan gitu ya bad mood gitu ya, terus dia bilang, "Aku lagi bad mood ya." Aku dikasih kopi sama Ocha. Nih dia, keren. Kalau Kak Emang iya? jangan Kakak Ocha. kapan tuh? Waktu itu kamu bikin aku di kotak itu loh. Oke, iya. Aku tuh peka, maksudnya orang itu peka kayak Gita, diam, ada pikiran, terus aku langsung tanya, kenapa kamu Dek? Gak apa-apa. Cewek kan biasa gitu ya, gak apa-apa. Tanya 2 kali, kamu kenapa Dek? Gak apa-apa. Gak apa-apa karena masih rame. Enggak. Ntar udah Kamu dua doang kenapa? baru. Enggak, itu aku udah lagi Kamu sendirian aja. kenapa? Baru dia cerita semuanya sampai dia nangis-nangis pun. Sama Ami, Alia, semuanya, Abid, semuanya pasti aku tanya. Peka gitu, aku orangnya peka, menghindari keributan Bun. Sebenarnya kalau dalam relationship atau pertemanan apapun relationship, aku selalu menghindari keributan. Ini kenapa nih Bun? Bun, kenapa Bun? Nangis lu dia. Dia terharu deh Kak. Enggak, jangan-jangan dia papain sama Bang Jai. Aduh. Mereka tuh saling harmonis sekali dia tuh ya. Harmonis aku lihat kemana-mana berdua, selalu berdua. Kalau misalnya lagi on cam, ya aku lagi berdua sama suami ke Bang Jai. Ya itu dia, emang begitu. Bang Jai lagi ngaji. Oke, kamu pun volumenya dikecilin biar nggak berisik. Nggak apa, dia pakai earphone. Atau nggak kamu pakai earphone? Kan, Bunda minta kan. Ya, Nah, kan? yang kelima itu ada kamu yang elegan dan pasanganmu yang casual. Kalian bisa saja jadi partner Best seru couple in untuk town.
berbagi pendapat soal penampilan. Nah, Ya. itu bisa sharing ya kan, belajar fashion ya kan, misalnya kan Ocha nih yang fashionable banget gitu, pasangannya yang casual aja bisa tuh langsung Iya, idonain mungkin sama kalau misalkan Ocha, cowoknya insecure ya kan? mungkin kan nanya aku bagusnya pakai apa sih, jangan malah kayak aku jelek banget ya, aku nggak pantas buat kamu, jangan kayak gitu nggak sih? Aku salah satunya gitu. Harusnya Aku jangan salah kayak satunya gitu. gitu. Aku kalau misalnya pergi kemana-mana aku selalu nanya, aku pakai ini pantas nggak gitu. Misalnya, aku cocok ya, aku ganti lagi. Makanya Bunda Vita itu kalau misalkan udah dandan aku tuh selalu bilang, Bun lu cakep banget Bun, hari ini Bun cocok kok Bun, cocok Bun. Dia baru ngasih nanya lagi, cocok nggak sih warna lipstiknya, cocok nggak sih warna kulit, Bun lu udah cakep Bun. Dia memang udah cantik dia. Nah, yang Iya, keenam ini, gak usah minder dianugerahi pasangan yang berasal dari keluarga berada. Selama dia mau bekerja keras dan menghargaimu kan sah-sah aja. Nah, yang penting dia bertanggung jawab sama kamu, Betul. perhatian sama kamu, intinya gitu. Mau dari kalangan bawah, mau dari kalangan atas, who cares? Nggak usah Iya. peduli. Yang Iya. penting, ya selama dia perhatian, go ahead. Iya. Itu sih dari aku. Yang ketujuh ini, biarpun hobimu jauh berbeda, setidaknya dari pasanganmu kamu bisa tahu banyak hal baru sekalipun tak ikut berpetualang bersamanya. Benar. Jadi misalkan, coba kamu cari dulu sana. Make sure dulu. Kayak aku deh, aku sukanya pantai, cowokku tuh sukanya naik gunung. Ya, itu perbedaan kan? Beda banget. Perbedaan yang bisa Beda disatukan. banget. Kalau Aku, Bunda, cowokku sukanya gunung, aku sukanya duit. Capek nggak? Capek nggak? Emang capek memang. Kalau dia udah muncul udah capek. Udah, mending dia tidur gitu. enggak, masalahnya siapa orang di dunia ini tidak suka duit? Iya. So naif ya. So Iya, naif. tidak ada. Aku tidak munafik, aku juga suka duit. Cinta tuh bukan itu ya kan? Bunda Vita itu gini, kalau jokesnya tuh, aku suka cowok yang kayak gini deh. Enggak, aku suka cowok yang berduit. Udah simpel gitu kan. Cowok aku sukanya gunung, aku suka duit. Ya udah terserah. Memang dia tuh anaknya langsung straight to the point Iya. ya. Siapa yang nggak suka duit gitu kan? Logika. Bang Jai sukanya burung ocehan, aku sukanya burung dalam sarung. Gak usah dilanjutin, tahan. Dah, gak usah dilanjutin. Tapi aku pengen berkata-kata lembut loh. Apa? Gimana? Apa? Lembutnya tuh kayak mana? Emangnya ada burung yang di dalam sarung? Ada di rumahku burungnya papaku yang dipiara itu kandangnya ditutupnya pakai sarung dah. Oh, iya. Case close daripada red flag ya. Nanti red flag. Pertanyaanku lagi, kenapa di dalam sarung? Kenapa disarungin? Oh, supaya Dia bebubu. Lah, enggak disarungin juga bisa. mungkin ada burung yang suka tidurnya pakai gelap-gelap kali ya. Iya, Logis ada, nggak sih? ada. Emang Ada nggak Emang sih? dia ngomong, aku mau gelap. Enggak, emang benar kayak gitu karena takutnya ada cicak masuk ke dalam kandangnya. Karena kandang burung itu kan jaringnya tuh gede-gede gitu loh, Bun. Yang kedua takut ada tikus, Lah, takut emang ada kenapa? kucing loncat. Kalau ada cicak, misalkan ada misalkan kayak cicak, ya kan kenapa? ketutup aja mereka tuh nggak tahu kalau di dalam itu ada hewan. Ya misalkan kalau ada cicak masuk, kenapa gitu? Apa yang akan terjadi pada si burung? Kita Kalau misalkan percuma dijelasin ke Bunda Vita. Bunda Vita tuh kadang-kadang suka lemot. Memang ya. Memang. Kalau gitu, kayaknya Bunda Vita kita harus kasih Bunda Vita itu peliharaan burung di rumahnya ya. Nggak. pernah dulu aku sudah Gimana? lovebird ya. Oh, lovebird. Iya itu, makanya di rumah aku juga lovebird. Kenapa itu lovebird? Kenapa kok? Tempat dibuang-buang, Bun. Enggak, satu, cuman aku kan mau pergi keluar kota pada saat itu beberapa hari lama, takut dia mati, jadi aku kasih ke papaku. Oke, and then Jadi masih di ada. papaku sekarang. Tapi katanya isunya itu lovebird kalau misalkan satunya mati, satunya lagi juga mati. Enggak sih. Itu benar gak? Coba tanya sang ahlinya. Enggak. Kenapa dinamakan Kalau lovebird? dirawat. Kenapa dinamakan lovebird? Karena itu dia burung berpasang-pasangan. Oke. Enggak kayak Ocha, enggak ada pasangan. Sabar. Kayak orangnya sabar. Kebetulan aku nggak punya pasangan juga, aku bahagia kok. Bisa nggak tahu aja. Aku ketemu sama adik aku. Jodohin, gas. Kamu suka pakai dating app nggak sih? Hah? Dating enggak? Pakai dong. Enggak takut. Seru loh. Enggak mau takut. BBM. Dating app. Oh, dating app. Tapi setahu aku ya burung lovebird itu pinter. Burung terpinter, bener nggak Bunda Misa? Betul banget. Nah, soalnya kan dia bisa dilatih, Iya. kayak di sirkus-sirkus tuh banyak yang dipakai itu burung lovebird. Dia tuh dilatihnya tuh gampang. Tapi emang makanannya tuh agak repot sih. Dia harus makan madu, apel gitu. Enggak. Lovebird itu Oh, enggak. Makan berarti pelet emang doang. karena apa? Oh iya. Pelet doang. Oh, pelet Oh, doang. berarti emang papaku aja kali yang repot ya? Enggak, kebetulan papamu tuh emang suka kasih makan burung yang mahal. Jadi ya udah lovebird-nya tuh dikasih makannya kalau bisa ikan salmon. Iya, ya kan? dia tuh bisa, papaya, apel gitu.
Waduh. Saya makan ikan salmon bisa kehitung setahun sekitar 10 kali atau ya sekitar gitu atau 9 atau Burung aja pasangan, masa Ocha nggak punya, bercanda. Bisa aja kau setan Bethesda ya. Setan Conjuring bisa aja kau. Ih heran aku nih Bang Dani nih ngeledek aku terus. gimana kalau Bang Dani sama Ocha aja? Daca. Cie. Dani Ocha. Sama-sama tapi enggak, dia bukan sama-sama single. Kamu nggak tahu aja. Tadi Ocha cerita katanya mantan aku minta balikan, bener kan? Bener nggak? Enggak, jadi mantan aku di luar, terus dia udah pulang, terus dia ngomong, bilang kemarin katanya minta iya, balikan. terus dia ngomong gini, aku Kamu tuh terima nggak? enggak, kan dulu, gua belum. Terus dia ngomong gini, aku tuh pulang alasannya kamu, karena aku tahu kamu nggak bisa LDR. Iya. Terus aku cuma bilang, dia ngomong gini, ini bukan lagi masalah jarak tapi masalah waktu. Itu maksudnya apa tuh kalau cowok ngomong kayak gitu? Ini bukan masalah jarak. Ini bukan lagi masalah jarak, ini masalah waktu. Oh mungkin waktunya dia sudah habis melajang. Sekarang saatnya dia berkeluarga dengan kamu bagaimana? No. Kenapa no? Jangan gampang. Ocha dapat Bang Dani musibah, Bang Dani dapat Ocha anugerah, masya Allah. Bunda Miftah kalau ngomong benar. Aduh, Sobat Badak, ini 5 menit terakhir ngobrol sama kita nih. Aduh, iya dong sayang, kan kita mau request lagu kan abis ini. Oke. Request aku dong. Love you bestie. Aku boleh request nggak? Aku mau request. Aku Boleh. juga. Apa? Aku request. Kita mau tanya makna ulang tahun kita. Oke, kita tanya closingan makna ulang tahun kita di tahun ini kali ya. Oke, silakan kita. Pegang mic-nya. Makna tuh maksudnya Makna. hari ini tuh Makna. ulang tahun di Iya. ulang tahun ini ya. Oke, silakan. Aduh Gita. bingung banget Ih, ditanya nggak kayak gitu boleh kayak tiba-tiba. gitu. Aku pun kalau ditanya bisa loh jawab. Ayo, Iya aku bisa selesai. tapi kayak terlalu. Iya, awak tahu. Ini ada yang mau request lagu. Dijahit aja. Kita dulu. makna ulang tahun kita di tahun ini ya pasti harus lebih dewasa. Ya. Harus apa ya? Lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Jangan puas diri. Karena masih banyak banget yang harus dieksplor. Dan buat kita di umur 21 semoga kamu tidak menjadi kita yang pelin-pelan dan kebanyakan dilema. Amin dah. Wah, itu dia tuh. By the way kita bukan sampai 45 ya, kita sampai 21 ya. Iya, ternyata sampai 21. Lanjut lagi coba contekan Target lagi. tahun ini, target tahun ini. Targetnya apa tahun ini? Maksudnya dia itu gitu. Target. Apakah kamu Banyak mau... tapi terlalu privacy kalau dibilang di sini ya. Jadi doain aja diaminkan ya. Amin. Ya mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri atau mau jalan-jalan ke kota mana gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Iya, gitu aja. Kau jangan terlalu banyak gulik Dani. Kau kepo sekali jadi orang kau Dani. Enggak apa-apa loh. Dia kan ini komunikasi sama Komunikasi kita. ya, memang interaksi Iya, sih. Cuma interaksi. Gitanya nggak mau kasih tahu karena menurut Gita itu privasinya Makanya dia. aku bilang udah bilang aja keluar kota. Iya, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen ke Korea Selatan ketemu sama Chanyo. Ya, itu target Tapi kita Korea tahun Selatan ini. lagi banjir besar sekarang. Oh iya, doakan Iya. semoga cepat membaik karena mereka lagi badai. Oh, di Korea Selatan itu Iya, ya? Korea Selatan di Gangnam Street, di Seoul semuanya. Itu banyak banget mobil yang kerendam-kerendam kita Iya. doain ya dari jauh semoga. Setelah 60 tahun lalu banjir besar kayak gitu baru sekarang lagi. Iya. Dan sekalinya banjir bener-bener apa ya gede banget. Kayak bener-bener kayak apa sih? tsunami. Tsunami. Nah makanya tuh ya kita dapat pelajaran dari situ nih. Intinya apa? Kita jangan buang sampah sembarangan. Iya. Jaga juga bumi kita dari plastik-plastik. Ya. Jadi kalau misalkan apa ya bukan awet plastik sih, apa sih go green lah, semacam kayak go green gitu. Kalau misalkan lampu kalau nggak dipakai dimatiin. Iya. Bonen, jangan buang diri, jangan buang diri sembarang juga pun. Bisa nggak yang agak ini sedikit Bunda Mita? Masa buang diri? Jangan buang diri sembarangan maksudnya. Yang enggak gitu juga. Sampah gitu. Enggak maksudnya jangan dia bercanda, jangan buang diri sembarangan juga. Mama Besti tuh random aja omongannya. Memang dia random aja dia. Kayaknya ya udahlah ya. Oke, Ayo, kita langsung balik. Bunda Mifta. 15 menit terakhir kita bahas topik kita deh ya. Kita Iya, bahas dilanjutin. materi kita lagi. Kita lanjut lagi. Banget. Udah habis. Bang Bunda Mita bisa serius nggak bisa? Ya udah serius kita dia. bahas tadi kan kita udah saling nanya-nanya nih Kakak Ocha. Kakak Ocha sama Gita sekarang coba ke Bunda Vita. Gimana Bunda Vita menyikapi perbedaan? Nah itu dia kalau buat Perbedaan aku, dalam hal apapun ya. Perbedaan. Ini masih ini banget ya.
Jangan jadikan perbedaan itu halangan untuk kalian berhubungan. Itu kalau dari aku sih. Ya diterima aja selama itu masih dalam jalur apa ya, bukan jalur sih. Selama Masih itu aman. masih aman, masih bisa diterima. Ya kenapa tidak? Dan seru juga loh perbedaan, misalkan pasangan kamu kesukaannya misalkan genre musiknya beda deh misalkan. Oke. Dia genre musiknya itu, kita genre musiknya ini. Oke. Ya kita jadi menikmati kan, oh dia lagunya, kita jadi tahu musik-musiknya dia, oh ternyata lagu ini ternyata enak juga. Atau film deh misalkan pasangan kamu sukanya film yang genre yang perempuan kayak kita gitu-gitu sukanya horor gitu ya. yang aku kayak kalau aku mungkin drama-drama, biasanya perempuan kan drama-drama gitu kan ya. Enggak, aku horror thriller bunuh-bunuhan tembak-tembakan dus. Iya, aku juga suka sih kayak gitu. Kamu sama kayak suami aku, Iya, oke. Silakan. lebih ke manly ya kamu Ya, hobinya betul. ya? Kalau nonton film ya, aku sama Gita sama genrenya suka horor, thriller, semua kita nonton bareng Kita ya. nonton bareng. Oke, Aku silakan nggak Bun. suka yang darah-darah, pokoknya yang ada darah-darahnya aku gak suka. Iya, jadi menurut aku perbedaan itu ya jangan dijadikan halangan, Iya. dibikin seru-seru aja gitu. Jadi kamu tahu, oh ada film ini ternyata, oh ada musik ini ternyata, kayak Yes, gitu. betul. Dan juga perbedaan itu sebenarnya bikin kita untuk makin adrenalinnya makin naik, Bun. Kayak gini. Waktu itu kita ngebahas topik soal perselingkuhan kan, yang kayak apa pendapat kamu soal perselingkuhan? Perselingkuhan itu biasanya adanya adrenalin tinggi dalam diri terhadap lawan jenis ya kan. Padahal kita udah punya pasangan, terus kita punya adrenalin tinggi ke orang lain gitu kan, ya kan, Itu emosi. menurut dia adrenalin. Ya kan, adrenalin. Nah, sama kalau kita punya perbedaan dalam suatu hubungan, kita punya adrenalin yang tinggi, gimana caranya kita mencapai itu atau gimana caranya kita menyamakan dia. Kayak gini, kalau misalkan tadi aku ngebahas sama Gita, Bun. Contohnya gini, Gita kerja dari 1 to 9, pacarnya dari 8 to 5 ya kan? 8 to 5 ya kan? Contohnya kayak gitu. Nah, gimana caranya Gita sama kayak aku pasangannya dong. ini ketemu? Contohnya, ya kan? Gimana caranya Gita sama pasangan ini ketemu sedangkan mereka bekerja aja bertolak belakang gitu kan? Nah, itu adrenalin yang muncul itu gimana caranya gue ketemu sama cewek gue. Oke, berarti gue dari kantor, gue mampir ke kantornya dia 15 menit 20 menit curi-curi waktu untuk ketemu. Untuk memecahkan celengan rindu itu. Oke. Ya kan? Jadi itulah maksudnya adrenalin yang muncul itu ada positif ada negatif juga sebenarnya. Cuma kalau orang itu nggak bisa mengerti, orang itu nggak mengerti gimana cara kita cari problem solve-nya ini, win-win solution-nya, itu akan nggak Akan jadi masalah, akan jadi konflik. Nah, Akan itu jadi kayak konflik. cerita aku tadi bisa jadi Itu contoh perbedaan Iya, itu, bisa perbedaan jadi waktu kerja ya. Yes, bisa yes. jadi orang jadi selingkuh juga. Ya, itu kansnya gede banget tuh. Balik lagi ke dirinya masing-masing. Iya. Apa yang dilakukan Bunda Vita kalau Pagi dan Bun Fit beda pendapat tentang film yang disuka? Apa sih maksudnya? Gak tau, udah My Bestie memang random aja. Jadi My Bestie ya, My Gak Bestie paham minta aku, udah ampun ini mah My Dia dilakukan Bestie. kita kalau pagi ya dia beberes, masak, Sarapan. Bunda Vita itu aktivitinya kalau dari pagi dia bangun, bikin minum air putih, cuci muka, sikat gigi, terus dia sarapan siapin anaknya sekolah, tungguin anaknya sekolah, baru dia berangkat ke kantor. Make sure dulu anaknya aman, safe, udah makan, nanti malam di chat lagi sama dia, Cece udah makan belum, Bunda GoFood, segala macam. Bekerja pun dengan Bunda Vita itu sangat menyenangkan ya, dia orangnya sangat tidak membosankan. Betul. Dia bosenin, dia kalau udah capek itu dia tidur di bawah kolong meja, udah dia doang. Tapi Udah gitu maksudnya ruangan- tuh gini loh, tapi dia tuh udah tidur nih. Masih ada aja celutukannya tuh masih ada. Jadi Bunda, kamu percaya nggak sobat Namanya badak? tidur ayam, tahu nggak tidur ayam? Iya, I know. Meremin mata Jadi aja. Tapi Bunda- dia ngerasa seger abis itu. Nih ya, Bunda Vita nih ya, aku kan punya darah rendah ya Bun ya. Aku kalau tidur itu kepalaku tuh nggak bisa rendah, nggak bisa datar gitu, nggak bisa. Bunda Vita ini bisa tidur kayak Uca, tapi gua ngantuk, tapi tidur ya. bener-bener tidur rata, terus dia udah pules, nanti ada yang masuk ngobrol sama aku, dia nyaut. Iya, gitu. Enggak. Tapi aku pernah baca ya di suatu Yes. majalah dulu ya. Yeah. Jadi kalau kita tidur datar itu kita akan jadi awet muda. masalah Awet muda. Apa sih namanya? Iya awet muda bener kulitnya. Aku nggak bisa. Karena apa? Kalau kita pakai bantal, ini posisi kepala kan jadi agak nunduk gitu kan. Oke, Jadi oke. agak kendur gitu kulitnya. Nah kalau kita tentang gini, jadi ketarik ke belakang. Jadi kesannya itu kayak Oh, I see. Aman lah buat kalian yang darahnya aman. Kalau misalkan darah rendah nggak bisa. Loh, kau nggak bisa juga. Nggak bisa Bun. Nggak bisa. Aku juga nggak Kenapa? bisa. Apa yang dirasakan pada saat Pusing, mual. Mual, jadi kayak apalagi yang punya lambung ya. Kalau Jadi punya lambung kalau darah rendah, aku darah tinggi.
Begitu. Enggak juga. Berarti kau aman darahnya stabil. Gimana kita tinggalin aja dia sendiri closingan di sini ya. Pertanyaannya memang. Bunda Vita orangnya happy banget iya. Memang. Dia orangnya happy dia anaknya sangat bawa positive vibe banget ya ke kita itu. Terus soal Bunda Fit beda pendapat dalam milih judul film siapa yang mengalah. Oh kalau misalkan seperti itu ya. Kadang aku lebih Bunda Vita ini orangnya bucin banget woi. kok bucin. Dia itu gini loh. Pacarnya kenapa? Pacarnya ngambek ngomong sama dia kayak Bukan pacar, ya udah suami. misalkan suaminya Bunda Vita kan kita masih muda woi. Iya, karena kita Kita ngomongin pacar Iya, woi. karena Dia kan lagi ngomongin aku. Oh iya. Misalkan suami Bunda Vita nih ngambek nih. Bunda Vita juga udah kayak misalkan kesel, ih kenapa sih dia ngambek? Nanti 5 menit kemudian di chat, ya udah kenapa ngambeknya? Iya kamu kenapa? Ya udah kita, ya udah kamu ada apa? Gitu. Kalau aku sama Gita kan kayak, gitu kan? Gitu kan? Kalau Bunda Vita tuh, kenapa Nel? Iya emang lu kenapa? Gitu kan? Ya udah. Gitu dia ada ke anaknya. Tapi jadi keinget sama anak Bunda Vita deh. Bunda Vita juga sama tuh kau, kayak kita. Dia suka nontonnya tuh yang horor. Siapa? Cece. Oh, si Kemarin Cece. aku nonton bareng sama dia berdua. Nah, Aku terbalik sama Endanya beda ya. Tapi penakut dia nonton tapi penakut. Kayak kemarin aku nonton Pengabdi Setan 2 kan. Pulang-pulang tuh langsung minta di kamar aku tidurnya. Tapi dia tuh adrenalinnya dia suka mungkin ya. Tapi Enggak di bioskop juga pas ada gun serem-serem dia langsung begini ngeliatin aku takut nah, aku takut. Lucu banget tadi. Mau pulang aku bilang enggak ntar aja kalau udah habis. iya, tapi dia suka. Dia suka. Langsung gitu Bun, aku takut enggak, aku takut. Dia serem banget aku. Terus ya aku juga sama, aku juga enggak juga ini kita sama-sama lihat-lihatan. Jangan lihat hantunya. Aku Tapi tidur ke depan kayak gitu. Tapi akhirnya tidurnya gimana? Ya di kamar aku, jadi ya berdua kita tidur. Lucu banget. Berarti Dia sifatnya biasa masih kayak sendiri-sendiri. dulu ya, selalu Iya benar, dia benar-benar nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah lagi, benar-benar selalu mengalah Bun Fit itu ya. Karena itu sifat yang positif nggak sih yang kayak Tapi kayak gitu. Makanya tapi aku nggak nih Bun, selalu ada nih. Oh iya gimana? Aku dan beberapa temannya suka banget dingin. Kalau Bunda Vita udah masuk ruangan, kita langsung mendadak turunin AC atau nggak matiin AC. Mengerti? Akannya Bunda Vita tidak bisa kedinginan. Kalau nggak dia ngumpet di bawah kolong meja atau nggak sih? Udahlah aku di sini aja lah, Cak. Maksudnya tadi masih kuat dingin ya. Iya. Nggak berapa lama. Git dingin gitu. Ya udah. Terus kita yang kayak ya udah matiin AC. Gimana pun matiin aja pun nggak apa-apa. Kadang-kadang Bunda Vita juga suka ngintip. Masuk nih, buka pintu. Dingin Nggak nggak jadi. nggak jadi. Sombong banget aku bilang. Sombong banget sini nggak mau dingin. Ya udah akhirnya aku ngalah, aku matiin AC. Nanti kalau udah panas, dia sosok inisiatif. Panas nggak? Nyalain aja. Tapi segini ya 25. Aduh. 25 nggak di mana-mana itu. Karena apa? Karena aku iniin Pak Jokowi. Dia dulu waktu yang global warming, dia menekankan bahwa pasang AC di 25 itu sejuk, bukan dingin tapi sejuk 25 itu gitu. Tergantung nggak sih Bun? Ya tapi kalau dalam ruangan gede cuma setengah PK panas itu jadi sauna. Iya dong, disesuaikan dong Iya. sama AC-nya. Kalau masih 1 PK, Nah, 1 jadi- PK 25 ya masih adem. Jadi ya. begini, 25 itu nggak terlalu ganggu Pernafasan. Global bukan, warming. udara gitu loh. Kan itu kan mengeluarkan ini. Dan ya, kamu tahu steamnya nggak? kan. Per 2 jam itu di ruangan AC tuh harus dibuka keluar Tuh, jendela nah. untuk siklus udaranya tuh supaya nggak kotor. Yang selama 2 jam itu AC Di udah situ-situ nyala. terus kan. Itu kan AC berputar kan. Iya. Nah itu selama 2 jam itu harus dibuka 2 jam sekali Ya, untuk siapa tahu perputaran. ada yang buang gas kan. Iya, siapa tahu ada. Kamu pun suka kentut. Kamu pun suka kentut. Bun Fitri ini suka kentut ya tiba-tiba. Aduh. Nih lagi ngobrol. Dia tiba-tiba menjauh. Aduh. Terus aku tanya, kenapa? Mau kentut. Enggak, mending kalau menjauh, kalau suka banget di tempat. Iya. Tapi kadang-kadang tuh aku kayak apa jadi aib apa yang dibawa. Terus tiba-tiba aku bilang sama Bunda Vita, ya udah sih nggak apa-apa. Gak mau Cak, mundur dia. Nah kalau ini udah. Iya, capek Tapi deh aku. masalahnya dia tuh tahu kapan kentut dia bau, kapan enggak. Iya, ini kayak ini bau nih Cak, mundur dia mundur. Soalnya udah berasa gitu kalau di mata tuh. Oh ini hangat nih. Udah tahu apa pernah ada ayam. Aromaterapi gak kita kentut Bunda Vita bercanda. Karena udah kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan Bunda Vita sehari nggak kentut tuh suka aku tanya, Bun lu hari ini nggak kentut? Iya nggak Bun? Kalau aku nih ya, kalau Bunda Vita kan hobinya kentut, kalau aku sendawa.
Kalau aku sendawa. Jadi kalau misalkan aku udah kenapa Ca? Nih balsam. Ini nih, mau ini gitu. Gitu kan. Pokoknya satu kantor tuh udah tahu kalau sendawa paling gede itu sendawa aku ya. Kalau Bunda Vita kentut. Sama temen aku ada di sini. Aduh, pantesan nikmat aroma kentut. Kalau Gita itu kebiasaannya apa ya dia ya? Apa ya? Gita kebiasaannya apa nih, Bud? Nonton Korea. Enggak ya, jarang nonton Korea sekarang. Dia apa ya kebiasaannya ya? Oh, Gita itu kalau lagi mau live tuh dia sibuk nyatok ya. sama nyemprotin parfum. Oh, nih ya, orang kalau pakai parfum itu kan cuma di Kalau berapa aku sisi? pakai aku pakai parfum kan gini, set udah kan. Enggak gini Bun, seharusnya kan di leher kanan iya. kiri, di sini kan di nadi. Kamu Dia kok- mulai kalau Gita mandi. Bener-bener kayak muter pokoknya dia sambalado deh ya pokoknya deh ya. Dia sambalado. Terus satu ruangan tuh kayak aduh ini parfum Gita semua ya kan kayak wah gila wangi banget gitu loh parah. Sama Gita itu hobi banget nyatok. Dia tuh kalau nyatok 30 menit sebelum dia live tuh dia pasti udah nyatok. Nggak cukup 30 menit tuh nggak cukup. Justru 30 menit juga nggak cukup ya. Kalau kita lagi males makeup nih, dia nyatok aja. Udah dia Kayak sekarang, aku nggak make up. nggak makeup, dia nyatok aja gitu. Kalau Bunda Vita orangnya standby banget. 10 menit, 20 menit dia pasti udah rapi. Sejam dia. Sejam sebelum sejam ya. Bahkan dia sejam sebelumnya dia udah ini. Karena dia tuh pasang alarm dan aku tahu. Aku tak in case aja kalau misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan tiba-tiba, misalkan perlengkapannya kurang lengkap atau apa, atau kameranya atau layar yang kenapa-napa atau kurang mouse atau earphone-nya, jadi ada waktu untuk membetulkannya gitu. Aku nggak suka yang terburu-buru gitu. Jadi aku pengen sesuatunya itu terschedule atau rapih lah gitu. Kayak temenku kalau nyemprot parfum dari atas sampai bawah sampai baunya kerasa bau parfumnya aja kayak bedak bayi. Enak banget, bedak bayi lembut dong berarti. Aku suka banget tuh Kayak aku bau-bau kan parfum kalau bayi. ngomong lembut. Iya, aku juga kan. Enggak nih fake. Enggak ya, tolong ya. Ya memang kayak gitu sobat bedak ya. Nah nih 5 menit terakhir apakah ada yang mau request? Request apa? Ini sampai 21 ke KO. Nggak bisa. Nggak ada request. Oh, nggak ada. Nggak ada request lagu. Tidak Oke. ada. Ini Aku kita pikir hadir. ada. Nggak ada request lagu, kalau misalkan mau nyanyi sendiri aja. Ya. Silakan setel di device kalian masing-masing Betul. ya. Kalau kalian mau Tips nyanyi kalian di sini masing-masing. Iya. nggak apa-apa, ya kan kita dengerin ya. Biasanya Bang Zaki yang suka nyanyi kalau di room aku, dia gitaran dia. Oh iya. Iya, dia tuh otodidak terus kadang Sama tadi ada aku denger tuh ada yang bisa main piano, siapa sih? Pak? si Bunda Gracia Niken. Itu Gracia Niken gitar. Puput siapa ya namanya? Puput siapa? Listian. Puput Lisiana. Iya Puput bisa main Lisiana. gitar. Enggak, dia bisa main Dia piano. bisa main piano. Terus aku tanya, kamu belajar dari mana? Aku tadi Kursus kedengerin atau, soalnya pas atau ini apa? lagi room. Kursus atau otodidak? Dia bilang, aku diajarin sama suamiku karena suamiku bisa main keyboard kata gitu. Terus aku tanya loh, suaminya belajar dari mana? Suaminya tuh ternyata guru seni musik di SMA. Berapa tadi, Pak? 31 ya, Jakarta ya. Ya itulah pokoknya ya. Jadi 38. Oh, SMA 38. Ya. Iya, seru ya diajarin gitu. Kenapa mau lagi kau Mau, BM? Kau mau. BM banyak mau dia rupanya. Aku kira Mbak mau kau cuman banyak duit Tapi aja. kalau kita ngebahas musik, alat musik, aku kalau ngelihat cowok bisa main gitar menurut aku tuh seksi aja. Seksinya gitar tuh ya? bukan seksi dia seksi dalam seksi kata konotatif. Ini ya menurut aku tuh manis aja gitu loh. Keren gak? Berarti Keren kalau aja misalkan gitu. he is 5 but dia bisa main gitar tuh berapa? Ntar dia jawab dulu. Pokoknya 10 deh kacau deh pokoknya dia Oke, hancur Gita. deh. Si Mr. A bisa main gitar? Bisa sih. Bisa Tapi sih. nggak jago. C-nya tuh apa? Oh. Nggak jago, saya bisa Oh, aja. ya. Oke. Untung suamiku bisa main gitar. Iya, karena kalau mantanku ini Keren banget. dia bisa main gitar, dia bisa main semua alat musik dan menurut aku tuh kayak Semua alat musik. semua alat musik dia bisa. Jadi dia ngomong Suling bisa suling deh. kayak gitar, drum, bass yang basic aja bos. Yang basic bos. Berarti nggak usah Gemes. Untung aku vaksinnya di sebelah kanan bukan Kamu sebelah bisa kiri. Iya, Booster. hari Minggu, booster. Kok di kanan sih, Bun? Aku milih Kak. Aku milih kan di belah juga. Terus Dok, boleh nggak vaksinnya sebelah kanan aja? Boleh kata dia gitu. Ya udah. Oh enggak, kenapa? Efek nggak? Rata-rata orang vaksin sebelah kiri. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa Nggak, jawab? Karena kan kita lebih ini pakai tangan kanan. Betul, karena orang kebanyakan beraktivitas Beraktivitas pakai menggunakan tangan tangan kanan. kanan. Makanya Kanan. yang divaksin sebelah kiri. Aku pengen aja beda dari yang lain. Memang Kalau kalian semua memang Aku kira tuh ada alasannya. Aku terbiasa aktivitas pakai
tangan kiri tuh kidal gitu kan. Ya aku kira. Iya, expect-nya kayak gitu kan, sama Enggak aku sih, juga. aku pengen aja. Memang BM bocahnya tuh, Iya dong, aku harus memang. beda dari yang lain ya kan. Kalau kalian sebelah kiri, aku beda sebelah kanan. Oh, nih, aduh. Karena aku the one and only. Aku capek. Selain Adele. Tuh tinggal semenit lagi ya Allah. Ayo lah pisahkan. Ya aku udah. dengan Closingan. Bunda Infoin Vita apa? closing Yang 17-an ya? Iya, boleh. Oh ya benar banget ya, Ya, benar. silakan. Siapa yang mau informasikan aku? Ya, boleh. Oke, jadi kalian nih sobat badak semua, kalau misalkan kalian pengen mendapatkan baper point sampai dengan 6 juta baper point, kalian bisa membeli hampers kemerdekaan laptop tingkat cap badak di Tokopedia ataupun Shopee-nya Warisan Gajah Mada. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen tahu info lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di Instagram Klub Sobat Badak Ya. ataupun di website Klub Sobat Badak. Caranya tuh gampang banget. Jadi seperti kalian tuh upload surat belanja. Ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan 6 juta baper point. Baper point. Banyak banget bisa buat Auction auction, ya, kan? Ya benar Siapa tahu banget. langsung menang ke grand prize. Karena lelangan-lelangan itu kan semua baper poinnya pada tinggi-tinggi kan. Kemarin ya sampai 11 juta. Yes, Siapa tahu benar. menang grand prize semua. Bener. belum keluar kan? Belum. Banyak banget yang belum. Sobat badak nih kalau main, kamu tau nggak kemarin trapesium hijau, lingkaran kuning itu keluar sama aku. Wow. Amazon. Sobat badak tuh kalau main sama aku pasti grand prize semua. Mantap. Itu kemarin aku tuh sampai Gita kaget. loh. Karena aku bingung, kata aku trapesium hijau tuh paling jarang Paling banget keluar. Tapi pas aku yang hitung keluar trapesium, habis trapesium hijau. Hoki di game show. Udah sering banget sobat badak yang dapat grand prize sama aku, Bun. Gokil. Makanya sobat badak jangan lupa upload. Pilih Ocha. Sekali Ocha. Tetap Ocha. Buat Jangan aku lupa untuk kalian itu beli hampers kemerdekaan 17 Agustus di Tokopedia Warisan Gajah Mada. Langsung aja upload struknya untuk kalian mendapatkan 6 juta baper point. Dan aku Ocha, Aku Gita. Kita yang baik hati dan tidak sombong. pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat malam semuanya sobat badak. Sampai jumpa lagi di besok hari. Bye bye.